Hai, welcome back. Oke, kali ini saya akan menjelaskan latihan soal penilaian tengah semester 1 untuk kelas 10 Matematika Peminatan. Nah, di sini sudah saya berikan soalnya, beberapa soal, dan nanti yang lainnya juga. Oke, langsung saja ke nomor 1. Nomor 1, nilai dari 5 log 1 per 81. Saya buat di sini mungkin ya. 5 log 1 per 81. Kita ubah aja langsung 81-nya menjadi 3 pangkat 4 ya. Gitu ya. Oke, kali log 3 log 1 per 25. 1 per 25 kita ubah jadi 1 per 5 pangkat 2 gitu ya. Kali 2 log 1 per 16. 1 per 2 pangkat 4. Oke, 16-nya saya ubah jadi 2 pangkat 4. Oke, di sini kita langsung bawa ke atas semua bilangan berpangkat ini yang kita dapatkan. 5 log 3 pangkat minus 4, 3 log 5 pangkat minus 2, 2 log 2 pangkat minus 4. Oke, selanjutnya kita harus ingat aturan yang menyatakan kayak gini. A log B pangkat N ini bisa diselesaikan atau bisa disederhanakan menjadi N-nya bawa ke depan, N kali A log B, kayak gitu. Berarti ini bawa ke depan ya, min 4, 5 log 3, terus kali 2-nya kita bawa ke depan juga, kali min 2, 3 log 5, dan min 4 kali min 4 kali 2 log 2. Oke, nah perkalian ini min 4, min 2, min 4 ini bisa kita taruh semua ke depan ya. Jadi min 4 atau kalikannya langsung min 4 kali min 2, 8 kali min 4, min 32. Oke, berarti di depan min 32 kali 5 log 3, terus kali 3 log 5 kali 2 log 2. Jelas 2 log 2 ini akan menjadi 1. Nah, lihat yang di sini. Di sini ada aturan logaritma yang menyatakan sebagai berikut. Jika ada A log B terus kali B log C, ini bisa kalian simplify atau sederhanakan menjadi A log C. Gitu. So, sehingga di sini bisa kita sederhanakan. Ini kan udah sama nih 3 sama 3-nya. Berarti min 32 kali 5 log 5 gitu jadinya. 3-nya ini perkalian logaritma ini kita sederhanakan ya, atau 3 yang di sini nih hilang langsung 5 log 5. Oke, kali 2 log 2. Nah, 5 log 5 jelas 1. 2 log 2 juga 1. Sehingga 32 ya. Sehingga hasilnya min 32. That's it. Nomor 1. Nomor 2 saya mau hapus dulu. Oke, ini wait, sabar. Oke, nomor 2 logaritma juga. Ya iyalah, ini soal logaritma yang jelas logaritma juga. Bentuk sederhana dari 3 log 15 min 3 log 5. Oke. Nah, 3 log 15 min 3 log 5. Aturan pengurangan di logaritma, numerusnya langsung dibagi kayak gitu ya. Jadi dengan syarat basisnya harus sama ya. Oke, 3 log 15 per 5. Oke, sehingga hasilnya 3 log 3. Oke, 1. Ya. Dan lanjut. Nomor 3. X log 5 plus 5 log X sama dengan 2. Oke. Ini soalnya X log 5 plus 5 log X sama dengan 2. Nah, saran saya, kalian harus samakan dulu bentuk logaritma ini ya. Jadi kita ubah bentuk ini menjadi basisnya yang di sini. Ya, sorry, numerusnya yang jadi basis. Jadi 5 harus ini, 5 log X biar kayak gitu. Oke, berarti kita gunakan aturan kayak gini. 1 per 5
log X gitu. Jadi kalau logaritma X log 5, kalau kita mau ubah atau switch numerus dan basisnya ini, kita buat dengan cara 1/5 log X, kayak gitu ya. Plus 5 log X sama dengan 2. Oke, asumsikan atau misalkan A-nya sama dengan 5 log X. Jadi ini A. Jadi, bentuknya akan menjadi 1/A tambah A sama dengan 2. Nah, kita akan disuruh mencari penyelesaiannya. Jadi, kita cari dulu nilai A-nya ya. Kalikan semua dengan A. Biar hilang per ini. Per A-nya biar hilang ya. Kalikan A. Sehingga yang kita dapatkan 1, ini sederhanakan, coret aja. Ini plus A kuadrat sama dengan 2A. So, ini akan menjadi bentuk persamaan kuadrat, tinggal kita kumpulkan aja. A kuadrat min 2A plus 1 sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita faktorkan. Mungkin saya buat di sini ya, faktorkan. Kita buat kurung. Sabar. Sama dengan 0. A hasil kali dua bilangan adalah 1, positif ya, hasil jumlahnya min 2. Ini tengah-tengah min atau yang B, berarti ini min 1 kali min 1 ya, min 1 kali tambah min 1 min 2 ya. Oke, ini min 1 min 1. Nah, sehingga ini dia memiliki akar-akar yang kembar ya. Jadi A-nya sama dengan, saya tulis aja, A1, A-1 sama dengan 0, A-nya 1. Yang ini juga sama, A-nya 1 pasti ya. Nah, tadi kita asumsikan A itu adalah 5 log X. Jadi 5 log X sama dengan 1, gitu. Nah, dengan kata lain, ini kalau kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat, ini jadinya kayak gini. 5 pangkat 1 sama dengan X tuh. X-nya berapa? Iya 5 ya. Ini 5 sama dengan X tuh. X-nya ya 5. Atau 5 pangkat berapakah? Biar hasilnya 5 pangkat 1 berapakah hasilnya itu ya. Boleh juga kalian nyatakan seperti itu. Terserah, bebas. Oke. Saya clear dulu. Next, kita lanjut ke nomor 5. Oke, soal nomor 5. Oh, nomor 4 belum ya. Soal nomor 4 dulu mungkin. Nah, di soal nomor 4, himpunan penyelesaian dari persamaan 3 log 4x min 7, ini persamaan logaritma ya. 5 log 4x min 7. Tadi sih sebetulnya. Nah, kita diberikan bentuk kayak gini, guys. Ada syarat yang harus kalian penuhi di sini. Nah, di sini haruslah tidak sama dengan 0 dan maksud saya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 gitu ya. Jadi kalau kita misalkan A dan B di sini, A dan B itu harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Sehingga penyelesaian di sini 4x min 7 sama dengan 1. Solusinya kayak gitu. Oke. Nah, kok bisa gini solusinya gitu ya. Satu-satunya cara untuk membuat nilai logaritma yang kiri dan yang kanan ini setara, yaitu pangkat 0. Pangkat 0, pangkat 0. Di mana 3 pangkat 0 hasilnya 1, 5 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi, satu-satunya cara untuk menyamakan keduanya ini adalah 1 gitu. Nah, itu cara mudahnya untuk memahami gimana mencari solusi di bentuk persamaan logaritma kayak gini. Kalau di buku ya silahkan saja, kalian baca di buku. Sama aja konsepnya ya. Oke, kita dapatkan 4x sama dengan 1 plus 7, yaitu 8, x-nya 2. Oke, gitu ya. Nah, mari kita buat syaratnya tadi. Yang di atas sudah selesai ya. Ini A dan B-nya harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Yang ini harus lebih dari 0. 4x min 7-nya harus lebih dari 0. Ya, kita bawa ke sini. X lebih dari 7/4. X-nya harus lebih dari 7/4. 7/4 kan 1, sekian ya.
hasil X-nya. Apakah 2 lebih dari 1, sekian? Iya, jelas lah ya. Ini 74 nih 1,75 ya. Jelas. Berarti penyelesaiannya 2. Next. Nomor 5. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 5. P sama dengan A log X. Dengan A lebih dari 0, A tidak sama dengan 1. Ya, jelas. Itu aturannya emang. Ini adalah inverse dari fungsi eksponen. Ini maksudnya bentuk eksponennya kayak gimana gitu maksudnya ya. Oke, bentuk eksponennya berarti gimana jadinya? A pangkat P sama dengan X gitu ya. A pangkat P sama dengan X. Oke. Nah, next nomor 6. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 log 4X min 6 sama dengan 0. Oke, gini. 2 log 4X min 6 sama dengan 0. Kalau kita ubah ke bentuk ke bentuk eksponen, dapatnya kan 2 pangkat 0 sama dengan 4X min 6. 2 pangkat 0 jelas 1 sama dengan 4X min 6. Move it, 1 plus 6 sama dengan 4X. So, kita dapatkan 7 sama dengan 4X. X sama dengan 7/4. Dan next. Nomor 7. Nomor 7 sekarang ya. Yep. 4 log 2X plus 2 sama dengan 4 log X plus 3. Syaratnya tadi, ini kalau kita misalkan A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Jelas, 4 lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Yang kedua, jika ini Fx dan ini Gx, Fx-nya haruslah lebih dari 0 dan Gx-nya juga harus lebih dari 0. Ya, kita buat aja syaratnya dulu. 2x plus 2 lebih dari 0, berarti X-nya kalian sendiri operasikan ya, dapatnya min 1. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, Gx-nya. Gx lebih dari 0 berarti X plus 3 lebih dari 0 berarti X-nya lebih dari min 3. Oke, sehingga solusinya adalah Fx sama dengan Gx. 2x plus 2 sama dengan X plus 3. Berarti kita kumpulkan 2x min X sama dengan 3 min 2. X sama dengan 1. Oke, X-nya dapat 1. Coba kita lihat ke sini. Syaratnya ini. X-nya lebih dari min 3. Apakah 1 lebih dari min 3? Yes, tentu saja. Dan apakah 1 lebih dari min 1? Tentu saja. Berarti ini adalah penyelesaiannya. Kayak gitu ya. Dan next. Nomor 7 sudah. Nomor 8 sekarang. Nomor 8, nilai X yang memenuhi persamaan 4 log. Nah, ini kuadrat ini bentuknya. 4X plus 4 sama dengan 8 log 2X min 5. Oh ya, ini sorry, ini saya salah soal tadi. Harusnya pangkat 3 isinya. Pangkat 3 gitu ya. Oke. Nah, kalau mau soal model kayak gini, kita faktorkan dulu di sini ya. Kita faktorkan dulu. Dan 4-nya kita ubah menjadi basis paling sederhana. Berarti 2 pangkat 2 log, ini kita faktorkan, mungkin saya buat di sini. X kuadrat plus 4X plus 4. Hasil faktornya X berapa kali berapa? Kalau dikalikan hasilnya 4, kalau dijumlah jadi 4 juga. Ya jelas, 2 plus 2 plus 2. Oke, ini bisa kita tulis menjadi X plus 2 kuadrat. So, di sini bisa kita tulis X plus 2 kuadrat. Wait, kuadrat. Sama dengan 8 ini bisa kita tulis 2 pangkat 3 log 2X min 5 pangkat 3. Nah, ada aturan logaritma yang menyatakan seperti ini. A pangkat n maksud saya. A pangkat n log B pangkat m ini bisa kita selesaikan m per n kali A log B kayak gitu. Sehingga logaritma ini, bentuk persamaan logaritma ini bisa kita ubah menjadi 2 per 2 kali 2 log X plus 2
sama dengan belakang per depan 3 per 3. 3 per 3 kali 2 log 2x min 5. That's it. Ini akan menjadi 1 kali 2 log x plus 2 ya, sama aja jadinya ini. Atau dengan kata lain bisa kita hapus saja ya. Terlalu besar penghapusnya. Oke, ini bisa kita hapus saja. Karena 1 hasilnya, tetap aja hasilnya kayak gitu. Oke, next. Selanjutnya, kalau udah masuk ke bentuk kayak gini, ini mirip soal sebelumnya. Kalau ini kita misalkan A, syaratnya A itu haruslah lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, which is itu sudah memenuhi syarat, karena A-nya 2. Kalau ini kita anggap fx dan gx, ini fx, ini gx, syaratnya harus lebih dari 0. X plus 2 harus lebih dari 0, berarti x-nya sama dengan min 2, lebih dari min 2. 2x min 5 harus lebih dari 0, berarti x-nya lebih dari 5 per 2. Nah, solusinya x plus 2 sama dengan 2x min 5. Fx sama dengan gx. So, pindah saja. 2, 5-nya pindah ke depan. Plus 5 sama dengan 2x min x. 7 sama dengan x. Jadi x-nya sama dengan 7. Coba kita tes. Apakah 7 lebih dari 5 per 2? Of course, lebih. Apakah 7 lebih dari minus 2? Iya, lebih. Berarti solusinya ini. X-nya 7. Oke. Kalau kalian ragu, bisa kalian substitusi ke bentuk logaritmanya. Pasti mau sama hasilnya. Oke, next. Lanjut ya. Saya hapus dulu. Oke. Yang selanjutnya, nomor apa sekarang? Nomor 9 ya? Yep, nomor 9. Oke. Nomor 9. X plus 1 log 2x pangkat 3 min x kuadrat sama dengan x plus 1 log x gitu. Oke. Nah, ini kita punya x plus 1-nya di sini sama ya, atau basisnya sama ya. Nah, numerusnya yang berbeda. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, syarat yang tadi masih berlaku. Jadi, kalau ini kita anggap fx, ini kita anggap fx juga, berarti fx itu harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, kayak gitu. Jadi x-nya itu x plus 1-nya itu harus lebih dari 0, berarti x-nya lebih dari min 1, dan x plus 1-nya itu tidak sama dengan 1, atau x-nya tidak sama dengan pindah 1-nya 0 ya. Oke, ini syaratnya. Yang kedua, untuk menyelesaikan ini, di sini harus lebih dari 0, dan ini juga harus lebih dari 0. Maka, yang pertama, kalau kita anggap di sini kx, ini mx, ini tadi apa ya? Fx ya. Fx. Nah, kx-nya itu harus lebih dari 0, gitu ya. Berarti 2x pangkat 3 min x kuadrat harus lebih dari 0. Kalau kita bagi x-nya, x kuadrat dalam kurung, sama-sama bagi x kuadrat ya, 2 min 1. 2x min 1, gitu jadinya. Sama-sama bagi x kuadrat. Ini bagi x kuadrat kan 2x aja jadinya. Ini bagi x kuadrat 1. Gitu. Lebih dari 0. Nah, kalau saya ubah x kuadrat ini menjadi x kali x, maka penyelesaiannya ada 3 buah. Ya. Yang pertama, x-nya 0. Gitu ya. Terus x-nya juga 0. Ini sama aja sih, ada 2x yang 0 ya. Terus yang ketiga, 2x min 1 sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Kita selesaikan. X-nya kalau di sini sama dengan berapa ya? Ini pembuat 0 ya. 1 per 2. Oke. 0 dan 1 per 2. Kita coba cek di garis interval. Ini 0, di sini 1 per 2. Yang kita inginkan adalah yang positif. Ya, karena lebih dari 0. Yang positif. Cek. X-nya di mana kalian cek? Misalkan cek 1, berarti 1 bagian sini ya. Kita cek bagian sini, apakah positif atau negatif. Yang kita cari yang positif. Nah, cek X-nya 1.
kita substitusi 1 ke sini. Berarti 2 kali 1 pangkat 3 kurang 1 kuadrat. Hasilnya kan 1, positif ya. Jadi di sini positif, negatif, positif. Berarti ke sini syaratnya. Jadi, untuk syarat K X lebih dari 0, syaratnya adalah X-nya harus kurang dari 0 ya, situ ya. Dan X-nya harus lebih dari, boleh tulis sini aja deh, X-nya lebih dari setengah, kayak gitu. Oke, ini syaratnya. Mungkin saya tandai dulu ya, biar nggak bingung nanti. Saya tandai dengan warna. Ini yang pertama, besar banget. Sabar. Ini ya, saya tandai. Pertama, kedua, syaratnya. Ini yang ketiga. 4. Oke, syarat berikutnya adalah MX harus lebih dari 0. Oke, MX lebih dari 0. MX kuning. MX lebih dari 0. MX-nya X aja ya. X lebih dari 0. Udah, itu syaratnya. X-nya lebih dari 0. Wait, sabar. Saya tandai dulu. Nah, itu yang penting-penting. Oke, sekarang baru kita ambil solusinya. Solusinya KX sama dengan MX. Ini udah sama ya, basisnya udah sama. Sekarang KX sama dengan MX, numerus sama dengan numerus. 2X pangkat 3 min X kuadrat sama dengan X. Oke, nah X-nya kita pindah ke sini, berarti kita dapatkan 2X pangkat 3 min X kuadrat min X sama dengan 0. So, X-nya kita bagi, semuanya bagi X, kita dapatkan X dalam kurung 2X pangkat 2 min X min 1 sama dengan 0. Nah, setelah itu, yang kita dapatkan harus cari akar-akarnya dulu ya, pembuat nolnya. Bukan pembuat nol ya, akar-akar langsung ya. Ini kita faktorkan aja dulu. X dalam kurung, saya orek ke sini ya. Saya faktorkan. 2X kuadrat min X min 1. Kita faktorkan. 2X per 2. Oke, di sini kita dapatkan hasil kalinya depan kali paling belakang, yaitu min 2, hasil jumlahnya min 1. Berapa kali berapa hasil kalinya min 2 kalau dijumlah min 1? Min 2 kali 1 ya. Min 2 kali 1. Min 2 kali 1 plus 1. Oke, di sini yang manakah di antara dua buah ini yang nilai yang dalam kurung ya, maksud saya, yang bisa dibagi 2, yang depan ya. Dan keduanya harus coret. Gitu. Berarti 1, 1. Berarti di sini jadinya X min 1 dan lagi 1, 2X plus 1. Kita salin ke sini. Berarti di sini X min 1 dan lagi 1, 2X plus 1. Sehingga hasilnya X sama dengan 0. Oke, X-nya sama dengan 0, itu yang pertama. Yang kedua saya buat sini ya. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Yang ketiga, 2X plus 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan, pindah ya, min 1 per 2. Oke, mari kita lihat syarat-syarat yang kita punya. Pertama, X0 kita cek. X-nya tidak sama dengan 0, berarti ini bukan penyelesaian yang pertama. Yang kedua, kita cek X-nya 1. X-nya tidak sama dengan 0. 1 tidak sama dengan 0 ya. Kita ambil 1 ya. 1 tidak sama dengan 0, lolos ini. 1 lebih dari min 1 kah? Benar. 1 kurang dari 0 kah? Bukan. Berarti di sini tidak memenuhi. Yang ketiga, X sama dengan min setengah. Apakah min setengah adalah 0? Bukan ya. Dan min setengah lebih dari min 1? Yap, benar. Lolos ya. Ini lolos keduanya. Apakah min setengah kurang dari 0? Iya. Apakah min setengah lebih dari setengah? Bukan. Berarti tidak ada solusi satupun. Atau himpunan penyelesaiannya himpunan kosong. Ya, kayak gitu. Oke. Nomor 10. Wait, saya bersihkan dulu. Saya hapus.
Oke, itu ya. Nomor 9 itu artinya tidak ada nilai X satupun yang memenuhi persamaan tersebut. Gitu ya. Oke, next. Nomor 10. Himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma 3 log kuadrat X plus 3 log X kuadrat. Ini kali ya. Min 3 log 3 sama dengan min 3. Oke, gini. 3 log kuadrat X ini artinya 3 log X yang dikuadratkan. Gitu maksudnya. Ya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini bisa kita bawa ke depan. Jadinya 3 log X pangkat 2 plus 2-nya bawa ke depan dikalikan dengan 3-nya. Berarti 6 aja langsung saya tulis ya. 6 kali 3 log X min 3 log 3, 1. 3-nya kita bawa ke depan. Plus 3 sama dengan 0. Oke, coba kalian perhatikan bagian ini, saya kurung. Ini sama ya, 3 log X, 3 log X. Sehingga kalau kita misalkan, misal A sama dengan 3 log X, berarti kita punya A kuadrat plus 6A, 1 min 1 plus 3 itu plus 2 sama dengan 0. Kayak gitu. Oke, nah sekarang tinggal kita faktorkan ya. Ini faktornya kalau cara biasa, faktor biasa kayaknya nggak nemu deh. Karena ini 2 ya. Kita gunakan rumus ABC terpaksa ya. Bukan terpaksa, memang harusnya kayak gitu. Oke. X1, X2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4A kali C per 2A. Gitu. Nah, sekarang min B, A-nya 1. Nih ya. Maksudnya koefisien di sini maksudnya ya. Kebetulan di sini saya misalkan A juga soalnya. Ya ini koefisiennya 1, B-nya 6, C-nya 2. Oke, min B berarti min 6 plus minus akar B kuadrat berarti 6 kuadrat 36 min 4 kali A kali C, 4 kali 1 kali 2, 8 per 2 kali A-nya 1. Sehingga min 6 plus minus akar 36 kurang 8, berapa itu? 28 ya jadinya. 28 per 2. Oke. Ini kayaknya bisa kita sederhanain lagi. Jadi min 6 plus minus akar 28 itu seharusnya bisa kita sederhanain jadi 4 kali 7 ya. 4-nya diakarkan jadi 2 akar 7. Nah, sini 2 akar 7 per 2. Sehingga ini bisa kita sederhanain, coret keduanya harus ya. Nah, di sini min 3 plus minus akar 7. Sama-sama bagi 2 semuanya. Nah, sehingga hasil X1, X2-nya, X1 kita dapatkan yang positif boleh kita anggap dulu, akar 7, terus X2-nya min 3 min akar 7. Oke, X1, X2 sudah kita dapatkan. Ini kok X1 ya, A jadinya, A1, A2. A1, A2. Oke, sudah kita dapatkan, di mana nilai A itu kita misalkan tadi 3 log X. Berarti, 3 log X sama dengan 3 plus akar 7. Itu yang pertama. Wait. Sabar, kok jauh banget. 3 plus akar 7. Min 3 ya. Min 3 plus akar 7. Nah, sehingga 3 pangkat min 3 plus akar 7 itulah nilai X yang pertama. Gitu ya. Nilai X yang kedua, 3 log nilai X yang kedua ya, 3 log X sama dengan min 3 min akar 7. Sehingga di sini kita dapatkan 3 pangkat min 3 min 7 sama dengan X. So, ini dua buah nilai X-nya. Paham ya? Oke. Jika rasa terlalu cepat, silakan pause videonya atau putar kembali di bagian-bagian mana yang kalian belum paham. Oke, kita lanjutkan ke nomor 11. Oke, nomor 11. 2x kuadrat sama dengan 32. 2 pangkat x tadi ya. 3 pangkat y pangkat 3 sama dengan 625 untuk x dan y lebih dari 0. Maka apaan? Maka kita cari aja dulu x.
dan y-nya. Apaan maksud soalnya? Kalau kita buat ke bentuk logaritmanya, berarti kita dapatkan gimana jadinya? 2 log 32 sama dengan x kuadrat, gitu ya. Itu yang pertama, yang ini ya. Jadi bisa kita selesaikan di sini. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk apa namanya? Bentuk numerus yang paling sederhana atau bilangan paling sederhana di sini ya. 2 log 2 pangkat 5 sama dengan x kuadrat, gitu ya. Nah, ini bisa kita bawa ke depan 5-nya. 5 kali 2 log 2 sama dengan x kuadrat. 2 log 2 kan 1, berarti 5 sama dengan x kuadrat. Atau x-nya sama dengan akar 5. Oke, x dapat, yaitu akar 5. Yang y, yang kedua, yang y, kita nyari nilai yang y. Kita ubah ke bentuk logaritma. 3 log 625. Ini mungkin maksudnya 5 ya. Kan 625 nggak mungkin jadi basisnya 3 ya. 5 pangkat y pangkat 3 sama dengan y pangkat 3, gitu ya. Nah, 5 log 625 ini 5 pangkat 4, gitu kan? Sama dengan y pangkat 3. Oke, berarti di sini kita ubah sama 4, 5 log 5 sama dengan y pangkat 3. Nah, berarti 4 sama dengan y pangkat 3. Jadi y-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 4. Oke, gitu ya. Nah, maka apa? Apa maksudnya maka ya? Maka mungkin maksudnya yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil, kayak gitu ya. Yang pertama yang jelas x tidak sama dengan y. X-nya tidak sama dengan y, itu pernyataan yang pertama. Yang kedua, mana yang lebih besar, akar 5 atau akar pangkat 3 dari 4? Ya jelas akar 5 ya. X-nya lebih dari y, kayak gitu ya. Itu apa namanya? Kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita dapatkan, kayak gitu. Oh ya, ini kalau kalian nggak ubah pun kalian bisa temukan juga sih ya. Kalau kalian nggak ubah, itu 3-nya tetap kalian gunakan 3, berarti dapatnya 3 log 625 y pangkat sama dengan y pangkat 3, gitu ya. Tinggal selesaikan cari y-nya. Y sama dengan akar pangkat 3 dari 3 log 625. Tapi saya yakin ini 5 maksudnya ya. Gitu. Next. Saya hapus dulu. Nah, yang berikutnya di sini 2 pangkat x memenuhi x 9x plus 5 sama dengan 3 akar pangkat 3 dari 81 pangkat 2x min 1. Ini mudah, kita tinggal mencari nilai x-nya atau ubah menjadi basis paling sederhana dulu ya. Lalu 9 aja biarin, 81-nya kan bisa ya. Berarti 9x plus 5 sama dengan 81 dalam per luar, gitu caranya pangkatnya. 2x min 1 per 3, gitu. Oke. Nah, sekarang kita ubah 81 ini menjadi 9 pangkat 2, gitu ya. 9 pangkat x plus 5 sama dengan 9 pangkat 2 kali 2x min 1 per 3. Nah, kita kalikan ke dalam, sehingga hasil yang kita peroleh, atau langsung saja, ini kan udah 99 ya. Langsung saja, berarti pangkat ini sama dengan pangkat ini, gitu ya. X plus 5 sama dengan 2 dalam kurung 2x min 1 per 3 ya. Oh ya, per 3. Oke, kali ke dalam, jadinya x plus 5 sama dengan 4x min 2 per 3. 3-nya kali ke x plus 5, dapatnya 3x plus 15 sama dengan 4x min 2. Sehingga kita kumpulkan 15 plus 2 sama dengan 4x min 3x. 15 berarti 17 ya, sama dengan x, atau x-nya sama dengan 17. That's it. Penyelesaiannya. Oh, wait, itu yang disuruh nilai 2 pangkat x, berarti 2 pangkat 17. Ya cari aja sendiri 2 pangkat 17 itu berapa. Tinggal kaliin aja, 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya. Sampai 17 kali. Oke, gitu. Next, nomor 13. Himpunan penyelesaian persamaan. Nah, ini sama seperti yang tadi sebelumnya. 2 kali 4 pangkat x, saya tulis langsung ya.
2 kali 4 pangkat X. Ini mirip kayak yang di logaritma tadi loh. X plus 1, A plus 2 sama dengan 0. Oke, kita ubah basis ini menjadi basis paling sederhana, yaitu 2 pangkat 2. Sehingga 2 kali 2 pangkat 2, X itu jadinya, kali X lagi ya. Jadi 4 tuh diperoleh dari 2 pangkat 2, kali X lagi, plus 2 kali, nah ini kalau bilangan berpangkat ditambah kayak gini, hasilnya kalau kita jabarkan 2x kali 2 gitu ya, 2 pangkat 1 sebetulnya. Kalau dikalikan pangkatnya ditambah gitu ya. Jadi bisa kita tulis kali 2 gitu aja, plus 2 sama dengan 0. Oke, bisa kita buat di sini. Ini 2, langsung aja ya, masuk ke misalkan ya. Misalkan A sama dengan 2 pangkat X gitu. A sama dengan 2 pangkat X gitu ya. Berarti di sini 2 kali A kuadrat gitu. Oh loh, kok kenapa A kuadrat? Gini, 2 pangkat 2X itu sama artinya dengan 2 pangkat X yang dikuadratkan gitu ya. Jadi 2 pangkat X yang dikuadratkan kan pangkatnya dikali ini biasanya gitu kan. Ini dikali ya 2X gitu. Berarti kalau ini A, berarti A kuadrat jadinya gitu ya. Oke, sana A kuadrat jadinya. Plus 2 kali 2, 4. Ini anggap A tadi kan, A, 4A, plus 2 sama dengan 0. Sehingga bisa kita faktorkan, atau sama-sama bagi 2 semua bisa dulu ya. Sama-sama bagi 2, berarti A kuadrat plus 2A plus 1 sama dengan 0. Oke, faktorkan. Nah ini faktornya sih gampang. A. Berapa kali berapa? Hasil kalinya 1, jumlah 2. 1 jelas ya. Plus 1, plus 1. Atau ini bisa kita buat akar-akar kembar nih sebetulnya. Wait, gini, A plus 1 sama dengan 0, berarti A-nya min 1. Oke, A-nya min 1. Nah, A-nya kita anggap tadi 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan minus 1, gitu ya. Nah, sehingga nilai X-nya berapa? Berapa? 2 pangkat berapakah yang hasilnya minus 1? 2 pangkat berapa itu? Kalau 2 nggak mungkin, kalau hasil 2 pangkat berapapun pasti hasilnya positif, nggak mungkin negatif hasilnya ya. Jadi ini saya rasa penyelesaiannya tidak ada ya. Kalau kita ubah ke logaritma pun nggak akan ada hasilnya di sini. Coba kita cek ke logaritma. Ini kan jadinya 2 log min 1 sama dengan X. Ingat syaratnya di sini harus numerusnya itu harus lebih dari 0, sedangkan numerusnya hasilnya di sini min 1 gitu ya. Atau dengan kata lain X-nya tidak ada solusi ya. Tidak memiliki solusi. Atau gini deh, 2 sama dengan akar pangkat X dari min 1. Akar dari min 1 kan nggak ada ya. Akar minus itu undefined. Error. Oke, next. Lanjut. Nomor 14. Nah, ini kita masuk di pertidaksamaan. 2 pangkat X kuadrat min 4X plus 2 kurang dari 2 pangkat min 8X min 1. Syaratnya ada ketentuan seperti ini. Kalau basisnya ini sudah sama dan dia di rentangan, kalau basisnya anggap A ya, A yang lebih dari 1, maka penyelesaiannya ya ikutin aja tandanya, ini berarti pangkat ini kurang dari pangkat yang di sini gitu. Nah, kalau basisnya atau A-nya ini, A yang di sini nih, dia ada di rentangan 0 kurang dari A kurang dari 1, maka penyelesaiannya kebalik tandanya. Jadi ini lebih dari yang di sini gitu ya. Itu penyelesaiannya. Nah, namun di soal ini karena basisnya itu ada di rentangan lebih dari 1, maka penyelesaiannya X kuadrat min 4X plus 2 kurang dari min 8X min 1. Saya tidak lagi menjelaskan secara detail karena ini penilaian tengah semester ya. Jadi saya anggap kalian sudah membacanya. Kalau lupa silahkan cari lagi filenya atau cari di internet tentang pertidaksamaan eksponensial. Oke. Kita selesaikan. Jadi di sini kita bawa ke depan semua ya. X kuadrat min 4X plus 8X plus 2 plus 1 kurang dari 0.
Oke, kita dapatkan x kuadrat plus 4x plus 3 kurang dari 0. Plus 3 ya? Ya, kurang dari 0. Oke, kita cari pembuat nolnya. Pembuat 0, x hasil kali dua bilangan sama dengan 3. Hasil jumlahnya 4. Berapa kali berapa? 1 kali 3, 1 tambah 3. Plus 1 plus 3. Sehingga pembuat nolnya adalah x-nya min 1 dan x-nya min 3. Kita uji dengan interval, di sini min 3, interval terbuka ya, karena pembuat nolnya nggak boleh ikut. Ini nggak ada tanda sama dengan, interval terbuka, min 1. Oke, kita disuruh mencari nilai yang negatif, karena dibilangnya di sini kurang dari 0 ya. Jadi mencari nilai yang negatif. Untuk mempermudah perhitungan, kita cek 0. 0 ada di bagian mana? Paling kiri, tengah, atau paling kanan? Oke, 0 ada di bagian paling kanan. Substitusi 0, ini 0 hasilnya, ini 0, 0, 0, tambah 3, ya 3 ya, positif jadinya. Di sini positif, negatif, positif. Berarti penyelesaiannya kan yang negatif, kita nyari yang negatif kan? Itu yang di sini. Kenapa nyari yang negatif? Lihat sini, kurang dari 0. Oke, berarti hasilnya min 3 kurang dari x kurang dari min 1. That's it. Lanjut. Oke, nomor 15. Bakteri E. coli adalah suatu bakteri tunggal. Ia membelah diri menjadi 2 setiap sekitar 30 menit. Iya, boleh juga sih, setiap sekitaran ya, sekitar 30 menit. Bila berada di kondisi yang ideal bagi kehidupannya. Jika satuan waktunya 30 menit, maka waktu yang diperlukan untuk perkembangan bakteri E. coli, ini maksudnya E. coli ya, bakteri E. coli yang pada awalnya ada 2000 bakteri hingga menjadi 32.000 bakteri. Oke, satuan waktunya 30 menit. Berarti satuan ya, sekali pembelahan itu 30 menit gitu ya. Awalnya ada 2000 bakteri gitu ya. Membelah diri menjadi 2, 4000. Belah diri menjadi 2 lagi, 8000. Kan gitu kan? Nah, sekarang sampai ke menit keberapakah dia membelah diri menjadi 32.000 kayak gitu ya. Ini jelas barisan apa namanya, geometri ya. Jadi rumusnya A pangkat suku ke N, A pangkat R, A kali R pangkat N min 1. Suku ke N nya adalah 32.000. 32.000 sama dengan A nya 2000. R nya rasionya 2 ya, kanan bagi kiri, yaitu 4000 bagi 2000 ya 2 kali 2 pangkat N min 1. Nah, ini yang kita cari, N nya kita cari, berapa kali pembelahan sih gitu ya. Oke, 2000 nya bawa ke sini, bagi, berarti 32.000 bagi 2000, coret, hasilnya 16 sama dengan 2 pangkat N min 1. So, di sini bisa kita ubah 16 nya menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat N min 1, sehingga 4 sama dengan N min 1, N nya sama dengan 4 tambah 1 atau 5 ya. Berarti terjadi 5 kali pembelahan. Tentukan waktu yang diperlukan untuk perkembangan bakteri E. coli pada awal 2000 menjadi 32.000. 5 kali pembelahan, sekali pembelahan 30 menit, berarti sebanyak berapa menit itu? 150 menit ya. Atau setara dengan 2,5 jam lah ya, 2,5 jam. Oke. Itu ya untuk nomor 15. Sekarang nomor 16. Oke, nomor 16. Ini soal HOTS lagi ya, nomor 16 ya. Nah, nomor 16 kita diberikan log X sama dengan 5. Terus log Y sama dengan 10. Tentukan nilai log sekian. Oke, asumsikan A itu adalah nilai ini. Log akar X akar Y akar X akar Y dan seterusnya ya. Oke. Nah, sekarang
kita ubah ini menjadi akarnya ini kita hilangkan jadi pangkat setengah gitu kan. A sama dengan log X akar Y akar X akar Y pangkat setengah gitu. Untuk aturan logaritma, pangkat setengah ini bisa kita bawa ke depan sini. Berarti A sama dengan setengah kali logaritma X akar Y akar X akar Y. Nah, X-nya harus kita tahu dulu ya, berapa sih X-nya itu gitu ya. Nah, untuk logaritma yang kayak gini, yang tidak ada tulisan angkanya di sini, ini sebetulnya basisnya 10 ya. Jadi, kalau kita ubah atau mencari X-nya, ini kalau kita tulis ya ini 10 sebetulnya. 10 pangkat 5 itu sama dengan X, gitu maksudnya di soal ya. Berarti X-nya dapat 10 pangkat 5. Kita ganti aja nanti. Dan Y-nya ini 10 pangkat 10 berarti ya. 10 pangkat 10 sama dengan Y, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. X 10 pangkat 5, Y 10 pangkat 10. Di sini X-nya 10 pangkat 5 kali ini ya. Berarti, oh ya, setengahnya bawa ke sini boleh. Langsung kali 2 jadinya. 2A sama dengan log 10 pangkat 5. Tadi X-nya 10 pangkat 5. Kali akar Y, akar X, akar Y, dan seterusnya. Oke. Kalau perkalian di logaritma, ini sebetulnya bisa ditulis 2A sama dengan log 10 pangkat 5 tambah log akar Y, akar X, akar Y, akar X, dan seterusnya. Oke, ini 10 saya bilang tadi ya, kalau tidak ditulis logaritmanya, di sini basisnya pasti 10. Berarti 10 pangkat, berapakah biar menjadi 10 pangkat 5? Ya jelas 5 ya. Jelas ini hasilnya 5. 2A sama dengan 5. Atau 5-nya bawa ke depan. Itu 5 kali 10 log 10. 10 log 10 kan 1 gitu ya. Hasilnya 5. Tambah log, ini saya kuadratkan. Y akar X akar Y akar X di kuadrat. Bukan kuadrat. Kalau akar itu pangkat setengah. Gitu ya. Oke. Bawa ke sini 5-nya. 2A min 5 sama dengan log, oh ya, setengahnya bawa ke depan. Ke depannya log setengah, log Y. Y-nya kita ubah. Y tadi kan 10 pangkat 10. 10 pangkat 10 kali akar X, akar Y, akar X gitu ya. Oke, lanjutkan. Ini 10 pangkat 10 ya. Setengahnya ini 2-nya bawa ke sini. Kali ya. Kali jadinya. Atau setengahnya bawa ke sini, jadi kali 2. Berarti 2 dalam kurung 2A min 5 sama dengan log 10 pangkat 10. Kalau perkalian, logaritmanya ditambah. Log akar X, akar Y, akar X, seterusnya, akar Y, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Ini 10, berarti 10 log 10 pangkat 10 ya, 10 hasilnya ya. Pangkatnya ini hasilnya. Di 4A min 10 sama dengan 10 tambah. Nah, ini coba kita lihat di awal tadi. Log akar X, akar Y itu adalah A. Kembali lagi ke awal dia ya. Jadi, ini adalah A. Bisa kita ganti A. Gitu ya. Ini bisa kita ganti A. Sehingga penyelesaiannya 10-nya bawa ke sini, berarti A-nya juga bawa ke sini, semuanya bawa ke sini ya. Atau 10-nya ke kanan ya, terserah kalian ya. 4A min A sama dengan 10 plus 10 ya. Ini yang ini saya bawa kanan. Bebas, yang mana aja. 3A sama dengan 20. A sama dengan 20 per 3. That's it. A-nya dapat baru A saja. Yang kita disuruh nyari apa? Tentukan nilainya ya. Ya ini dia nilainya 20 per 3 ya. Kok bisa nilainya 20 per 3? Kan A-nya 20 per 3. Jadi di sini 20 per 3. Ini log sekian itu sama dengan 20 per 3. Gitu ya. That's it. Mungkin itu aja penjelasan latihan soal penilaian ulangan tengah semester untuk semester 1 ya, untuk kelas 10 matematika peminatan. Semoga bermanfaat and bye-bye.